Selamat pagi, apa kabar semuanya? Biarlah sehat-sehat semua. Hari ini mau dengar firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di dalam doa pagi hari ini, saudaraku. Saudaraku, kita tahu uh, apa namanya, kita punya perjuangan hidup yang mungkin berbeda-beda ya. Pagi hari ini kita mau lihat firman Tuhannya, bagaimana di dalam perjuangan hidup ini yang tidak mudah ini, kita mau lihat satu teladan dari Rasul Paulus bagaimana dia memenangkan perkara hidupnya. Mari kita lihat. Kita mau lihat, saya kasih judul perjuangan hidup. Perjuangan hidup artinya bukan sesuatu yang mudah ya. Sesuatu yang mudah gitu. Saudaraku, kita baca firman-Nya, dia berkata demikian saudaraku. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadapi kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semua pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Saudaraku, pengalaman hidup Rasul Paulus banyak dari cerita yang dibaca kita di Alkitab mengalami tekanan dalam hidupnya karena melayani Tuhan. Tekanan fisik yang cukup berat dalam menghadapi orang-orang yang tidak percaya Yesus. Ditangkap, dipenjara, pergi ke satu daerah harus mengalami ombak yang nggak mudah ditaklukkan. Jadi itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Tekanan yang dihadapi tidak menjadikan Rasul Paulus menjauh dari Allah, menjauh dari doa kepada Allah. Nah, banyak kan dari kita semua ini punya pengalaman yang kurang bagus ya. Karena tekanan berat, kita jadi kendor doanya. Paulus ternyata tidak. Di 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9 dikatakan begini, pengalamannya Paulus. Dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami percaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Berarti saudaraku, pengalaman yang ya ini nggak gampang gitu ya. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Mungkin kita tidak mengalami seperti Paulus, ya. Tetapi ada sesuatu yang membuat kita gusar dalam hidup ini. Sehingga kita berdoa kepada Tuhan sama-sama pagi hari ini ya. Ada yang minta disembuhkan, ada yang minta perekonomiannya diperbaiki, ada yang minta anak sekolah ya boleh masuk, banyak hal lah. Salah kita berdoa? Tidak. Kita boleh datang pada Tuhan dan meminta. Tapi ini kita hari ini belajar dari Paulus, bagaimana dia mengalami tekanan dan bagaimana dia bertindak. Ayat 8 dan 9 bisa bercerita. Dia tetap stay, dia tetap berdiri di hadapan Tuhan. Dikatakan lagi,
Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Hari ini kita boleh melihat teladan dari Paulus buat gereja Tuhan. Sekarang ini bagaimana Paulus dalam tekanannya dia tetap berdiri di dalam Tuhan. Tetap punya komunikasi yang baik dengan Allah Bapa. Mungkin ini ada satu statement. Sekarang bagaimana kita boleh bandingin dah. Belajar membandingkan tekanan-tekanan hidup kita dengan tekanan-tekanan hidup Paulus. Mungkin karena kekurangan, mungkin karena sakit penyakit yang gak kunjung sembuh, yang selalu didoakan seperti terus berdoa, minta disembuhkan. Mungkin Tuhannya berkata, tenang nak, aku sudah menyembuhkan, sabar ya nak, mungkin demikian. Ya, mungkin tidak diperhatikan oleh pelayan Tuhan, kita jadi gak senang, atau dengan teman kita, atau ditegur, ada teguran yang menyakitkan hati, wah udah gak mau doa lagi dah. Coba compare dengan pengalamannya Paulus. Mungkin belum ada apa-apanya ya. Di dalam menghadapi permasalahan, Paulus tidak menyalahkan Tuhan atau memaksa Tuhan untuk memberikan apa yang dia minta. Kalau lihat perjalanan Paulus, wah saya salut dengan dia. Dia tekanannya luar biasa, tapi dia tetap stay dengan Tuhannya. Nah, Paulus punya nasihat nih buat kita hari ini. Dia katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa, orang yang menang dalam pencobaan bisa menasihati seperti ini kepada kita hari ini. Jadi ini ayat-ayat yang sering kita dengar, kita baca. Ya. Jadi kalau kita pun menang di dalam hidup ini di atas pencobaan-pencobaan, kita bisa menasihati orang lain dengan tenang. Pencobaan-pencobaan ini biasa yang tidak melebihi kekuatan kita loh. Dia jelas sekali melihat siapa Allahnya. Apa yang dikerjakan Allah bagi Paulus. Nah, ini menjadi nasihat buat kita pagi hari ini. Untuk kita terus berdoa, tidak pernah berhenti. Apapun masalahnya, kita stay. Malah kita menjadi pendoa-pendoa bagi orang lain. Mungkin ada orang yang salah paham dengan kita, tapi kita tetap punya hati yang mengasihi. Berdoa bukan sesuatu yang dipaksa, tetapi panggilan yang menarik yang diresponi oleh kita. Bagaimana pengalamannya Paulus tadi waktu dia ada yang pertama, ayat yang pertama yang kita baca ini, kalau kita baca seluruh kisah Rasul 27 dan 28, gak gampang saudaraku. Di atas kapal ini goncang ke kiri ke kanan, membuat perut gak enak, tapi dia bisa menasehati orang di kapal itu. Dia bilang, tabah. Hari ini Paulus menasihati kita untuk melihat Allah yang setia itu. Tabahkanlah hatimu dan jangan takut. Allah kita, Allah yang setia, yang memberikan jalan keluar bagi kita. Sehingga engkau dapat menanggung masalah yang sedang berlangsung sekarang ini. Apapun permasalahannya. Sakit penyakit, kekurangan, dan banyak hal lagi, hatimu sedang dipulihkan oleh Tuhan. Dia sayang pada Tuhan. Dia sayang kepada kita semua. Kita mulai belajar seperti Paulus. Tabah.
dan tidak takut. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita berdoa.